menggerakkan kembali budaya menulis, budaya membaca. Kalian punya laptop itu, mestinya kan ada berapa ratus artikel di dalam laptop itu, kira-kira. Saya tanyalah teman-teman itu, di dalam HP kalian ini ada berapa ratus artikel, kira-kira di dalam HP. Mestinya kan harus seperti itu sebagai mahasiswa kan gitu. Ya ini kan sebagai perpustakaan luar biasa kan ini. Nah, kadang 10 aja sudah, apakah satu artikel full dibaca? Enggak juga kadang-kadang. Itu ya. Padahal kalau kita itu diuntungkan di era digital itu, tapi dinina bobokkan juga di era digital. Kan berat itu. Diuntungkan juga dinina bobokkan juga. Merasa semuanya serba digital, serba serba bim salabim harus apapun bisa, tapi di satu sisi merendahkan martabat kita sebagai manusia sendiri. Kira-kira begitulah. Itu ya. Dan ini ya tadi itu ya. Jadi tradisi itu paling tidak ada dua. Yang pertama tadi apa? Iya, kebiasaan, simbol kebiasaan tradisi itu. Yang kedua adalah simbol identitas. Ini yang berat. Saya akan mencoba yang positif-positif saja lah. Tadi yang negatif-negatif, yang elek-eleknya lah. Sekarang saya mencoba yang positif-positif, identitas. Oke, apakah benar budaya kita memang bukan budaya membaca? Dicek ulang lah. Ternyata ada loh budaya kita itu membaca dan menulis. Buktinya apa? Ada itu. Budaya kita ternyata budaya menulis dan membaca. Di pesantren misalkan. Sejak zaman berdirinya pesantren sampai saat ini budaya membaca itu kuat sekali. Budaya literasi kuat sekali pesantren itu. Bahkan dari titik itu menjadi identitas yang kuat. Ketika ngomong pesantren, pasti orang itu pinter agama kan gitu. Paling enggak setiap hari dia mengkaji agama, berliterasi dengan agama. Itu jelas. Coba di sekolah lain gitu, sekolah luar pun misalkan gitu. Belum tentu seperti itu budaya kita. Mahasiswa kita apakah setiap hari membaca? Tidak. Kalau di pesantren dipaksa untuk ngaji misalkan gitu. Minimal ngaji lah gitu ya. Baca Quran dan lain sebagainya. Budaya kita itu. Dan ini hanya budaya di Indonesia. Budaya inilah mestinya di titik ini mestinya menjadi identitas penting bahwa kita ini ternyata punya budaya kuat dalam tradisi membaca. Pesantren. Makanya sekarang ini luar biasa kan kalimat pesantren itu, santri itu gaya banget sekarang itu. Dulu itu zaman saya dulu ngaku santri itu malu sekali dulu. 2006 saya di Jogja itu, ketika ngaku santri itu ya Allah malunya luar biasa. Merasa tidak gaul. Merasa santri itu ya kayak gitulah ya, tidak modern. Itu sekarang coba. Bahkan di UGM, di kampus-kampus besar di Amerika misalkan, biasa kan sarungan kayak gitu kan. Teman-teman doktor profesor kan biasa sarungan gitu, menandakan bahwa dia adalah santri. Bahkan Profesor Purwosantoso misalkan gitu kan, dia sejak dulu nggak pernah mengklaim dirinya adalah santri. Berhubung ternyata muncullah gerakan-gerakan santri yang luar biasa. Sekarang apalagi dia dijadikan sebagai rektor UNU Jogja. Dia kan orang UGM ya, orang politik misalkan. Akhirnya dia mengklaim dirinya adalah santri. Betapa gitu ya, identitas santri betapa kuatnya hari-hari ini. Dan itu sebagai apresiasi kuat kita mestinya sebagai mahasantri, mahasiswa dan santri di IIG ini. Itu terkait baru satu itu ya, baru satu. Tradisi. Ya kan, tradisi. Jadi ada dua tradisi. Tradisi adalah sebuah kebiasaan. Justru di saat yang sama tradisi sebuah identitas yang harus kita pertahankan lah kira-kira begitu. Oke, sampai sini gak ada pertanyaan, langsung lanjut ya. Nanti bisa tanya teman-teman semua. Oke, saya lanjutkan. Sudah, ini tahun berapa nih tulisan saya? 2020 awal ya. Yang kedua adalah transisi ya kan, transisi. Jadi gini, transisi kan dari A ke B ya, logikanya kayak gitu ya, geser logikanya. Dari sini ke sini kan transisi.
Jadi hidup itu selalu berubah. Ya tidak? Ada teori sekarang akhir-akhir ini ada teori namanya teori apa? Zaman apa? Yang berubah-berubah, yang nggak jelas itu. Namanya Yang nggak jelas. milenial gitu. Milenial, era disrupsi ya. Oh, disrupsi. Ya kan? Era disrupsi, era yang dimana ada ketidakjelasan akhir-akhir ini. Ya. Dulu itu gini ya, dulu itu ya apa namanya? Kita tahu dulu itu ya kuliah itu ya 4 tahun gitu ya, 4 tahun. Ada yang sampai 9 tahun, 10 tahun, 12 sampai 12 tahun misalkan. Ya itu. Sekarang ada disrupsi 9 berubah itu. Kuliah bisa 2 tahun dari S1. Disrupsi. Ada ada era itu berubah-berubah kayak gitu. Dulu ketika S1 DRS gitu ya, kuliah ya wajib jadi pejabat gitu. Sekarang banyak profesor juga tidak menjabat banyak sekali, apalagi doktor. Dulu Pak sarjana itu pokoknya dulu santri itu ya wajib jadi kiai. Tapi tidak sekarang santri malah menjadi profesor dan lain sebagainya. Ada tidak sinkronan mestinya jadi ini, ternyata kebelok-belok sekarang. Era disrupsi, ada ketercerabutan yang mestinya ini kok jadi ini. Kita tidak membayangkan dulu 2019 kita masih santai, kuliah itu ya wajib wajib hadir. Jadi tidak 2019 sampai awal 2020 kan masih hadir itu. Enggak membayangkan bahwa kuliah itu di laptop, di HP, kita enggak membayangkan sama sekali betapa disrupsinya hidup itu. Itu misalnya. Dulu kita membayangkan bahwa anak kecil itu dilarang keras memegang HP. Itu kan baru-baru kemarin ini kan. Itu kan fatal banget, anak kecil memegang HP kan fatal sekali. Komunikasinya macam-macam itu. Bisa dia buka macam-macam dan lain sebagainya. Itu bahaya luar biasa lah. Negatifnya luar biasa. Tapi di 2020 baru beberapa bulan kemudian anak kecil wajib, dulu malah haram, sekarang malah wajib pegang HP. Semakin tidak pegang HP, semakin dia ketinggalan zaman. Kayak gitu logikanya. Muncullah pembelajaran daring macam-macam itu. Ya tidak. Era disrupsi. Lah, maksudnya transisi itu maksudnya di sini, ya era itu harus berubah. Harus berubah. Kan dulu ada Sayyidina Ali kayak gini ya. Ali siapa ya? Lupa. Jadi ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Kan gitu ya. Ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Masalahnya gitu ya. Karena anak zamanmu gitu atau kalimatnya ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya karena kalimatnya terusnya itu. Masalahnya zamannya dia itu sangat berbeda dengan zaman kamu itu. Logikanya. Artinya sejak zaman Rasulullah itu kan harus ada perubahan zaman itu harus. Kan ada transisi A, B, C, D, balik lagi A, B, C, D, balik lagi A, B, C, D, harus seperti itu, wajib itu. Nah, ini pendidikan Islam mestinya harus ini. Harus Tadi nantilah kita fokus ke ini dulu. Transisi maksudnya di situ. Apalagi misalkan. Apalagi ya, mahasiswa misalkan ya. Apalagi ya. Apalagi. Dulu ya. Dulu itu ada gini, ada Bahsul Masail kalau tidak salah. Menerangkan bahwa celana itu haram. Memakai celana itu haram. Masalahnya apa? Menyerupai penjajah, menyerupai penjajah di menyerupai Belanda dan lain sebagainya. Ada fatwa haram. Tapi saat ini gitu ya, justru memakai sarung itu malah haram gitu ya di kampus atau di ruang-ruang kerja. Gitu. Masalahnya apa gitu ya? Ada etika dan lain sebagainya. Harus kewajiban adalah memakai celana. Jadi perbedaan zaman itu juga seperti itu. Zaman itu harus selalu berubah. Gitu. Walaupun macam-macam ya, ada era bahkan. Di Jepang kan kalimat era itu kan ada di Jepang ya. Era digital, era industri 4.0, industri 4.0. Sekarang ada kalimat era society 5.0
zero, society 5.0 itu kan zaman-zaman itu kan mereka yang menciptakan. Itu logikanya kan kita mestinya kita yang menciptakan mestinya. Mungkin bisa diciptakan gini. Dulu zaman pesantren misalnya, mesti kan ada era santri A, era santri B, era santri mesti kayak gitu logikanya. Santri dulu dengan santri berbeda sekali, berganti era. Tapi yang terkenal memang Jepang. Memang Jepang, era society seakan-akan kalau kita tidak era society tidak modern. Padahal sebenarnya logika itu sebenarnya logika mereka masing-masing. Kita punya logika sendiri. Islam sebenarnya punya logika sendiri untuk mencari apa namanya istilah-istilah itu. Makanya ketika saya diskusi sama profesor di UIN misalkan, wah semangat banget. Era society adalah peluang sekaligus ini sebuah apa namanya? Sebuah apa ya impian besar kayak gitulah. Seakan-akan kita harus seperti itu memang. Tapi di satu sisi ngapain sih kita sebagai orang Islam misalkan kok membanggakan sekali istilah-istilah mereka? Sebenarnya istilah itu kan biasa-biasa saja. Saya katakan bahwa transisi itu sudah kewajiban. Kewajiban, transisi itu adalah kewajiban. Maka saya mengatakan enggak seperti itulah. Jadi di suatu saat ada era society 1, society 2 dan lain sebagainya ada itu besok. Yang terjadi adalah ya kita sebagai orang modern ya kita ikut yang penting tahu saja. Saya tidak menggebu-gebu harus seperti ini dan lain sebagainya. Masalahnya saya sudah paham bahwa kehidupan memang selalu berubah. Tergantung nanti istilah itu macam-macam tergantung kita yang mengistilahkannya. Oke, itu transisi. Yang terakhir misalkan, nanti kita sangkutkan ke PAI. Yang terakhir adalah modernisasi. Yang ini juga menarik ini modernisasi. Menariknya apa? Kata modern sendiri kan sudah dibajak orangnya. Ya enggak? Kata modern itu dibajak. Modern itu kata siapa kan gitu? Siapa yang membajak? Ya orang yang negara-negara yang punya kekuatan atau keilmuan yang punya kekuatan. Modern itu ya pokoknya ya cowok itu modern itu adalah cowok yang apa? Atau cewek. Cewek yang modern itu adalah cewek yang tinggi, putih, mancung, good looking gitu ya. Katanya ada lagi itu modern itu katanya apa namanya ketika dilihat dari dekat itu perutnya itu pokoknya harus gini kan gitu, harus satu HVS kayak gini. Kalau perutnya melebihi berarti tidak modern, ada kayak gitu. Berarti modern itu siapa yang menciptakan itu? Standar cantik kan sudah dibajak ya. Padahal dulu standar cantik itu apa? Berbe, besar, lemu. Coba dicek ya, sejarah zaman Yunani gitu. Cantik itu apa? Ya lemu, berbe besar gitu ya. Itu cantik. Bisa di googling itu. Standar cantik dulu dan sekarang kok berbeda. Siapa yang membelokkan itu? Standar cantik. Jadi coba standar enak sadar. Standar enak. Enak bahasa kita kan mestinya sebagai orang Jawa ya. Sebagai orang Jawa khususnya Jogja itu. Enak kan mestinya gudeg ya. Orang Jawa. Atau lagi lebih dasar lagi enak kan mestinya apa? Gatot, tiwul itu kan mestinya enak. Logika orang Jawa. Masalah memang itu budaya makan kita gitu. Enak sendiri gitu. Tiwul maemnya pakai sambal teri. Itu kan enak sekali. Tapi kan sudah dibajak akhir-akhir ini. Makanan enak adalah makanan dari pokoknya yang serba crispy adalah enak. Wah, logika itu kan akhir-akhir ini muncul gitu. Siapa yang membajak lidah kita sehingga kalimat enak itu adalah yang berbau crispy kayak gitu? Siapa yang membajak? Dan kita harus mikir kan mestinya sebagai mahasiswa itu. Enak pokoknya ya nasi padang misalkan gitu. Mestinya kan enak itu adalah tiwul banyak gitu. Mestinya apa gitu. Jadi iya, apalagi pas lapar jelas enak. Paham ini ya? Standar-standar kita sebenarnya sudah dibajak orang lain sehingga lidah kita apapun yang ada di pikiran kita itu harus menyesuaikan mereka. Padahal kita punya penyesuaian sendiri yang harus ya. Misalkan lagi-lagi bahasa kita. Saya katakan ini modern.
biar kita paham bahwa modern itu nggak semuanya harus berbasis barat. Saya nggak suka banget itu. Modern itu pokoknya harus berbasis mereka. Pokoknya kiblatnya sana pokoknya modern. Seakan-akan kita nggak modern itu kan berat sekali bagi saya. Misalkan saja makan misalkan. Bahasa Melayu kan enak, makan saja. Makanya bahasa Melayu itu bahasa yang paling mudah di antara bahasa-bahasa daerah di Nusantara kan gitu. Bahasa Melayu itu paling mudah dicarilah bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu enak. Jadi kalimatnya itu makan ya makan, selesai itu. Lalu di bahasa Inggris kan makan, kalau verb 2 makan gitu kan, ada verb ed gitu kan. Kalau verb 3 makan gitu. Kalau verb eng makaning kan kayak gitu. Ya kan? Ada masa di mana harus ing, ada kan gitu ya. Itu di dalam bahasa Inggris. Bahasa Arab apalagi ribet lagi itu bahasa Arab. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, macam-macam itu. Susah bahasa. Bahasa Indonesia bahasa paling mudah di antara bahasa-bahasa Nusantara yang lain. Bayangkan saja wes. Gitu. Mestinya bahasa Nusantara mestinya Jawa aja wes. Kita ngomong modernisasi ya. Makan. Bahasa kita kan luar biasa bahasa Jawa itu. Orang Jawa mana? Orang Jawa siapa ini? Oke. Makan misalkan. Nanti. Makan itu kan ada hierarkinya di dalam Jawa itu kan. Ada hierarki yang luar biasa. Ketika makan. Hierarki yang paling atas apa? Hierarki yang paling atas, tingkatan yang paling atas makan bagi orang Jawa istilah makan apa? Dahar. Ya kan? Padahal sama-sama gitu. Ke bawahnya apa? Maem. Ya kan? Ke bawahnya lagi apa? Madang. Ke bawahnya lagi apa? Mangan. Ya kan? Ke bawahnya lagi apa? Mulai ini, gitu kan? Badok. Ke bawahnya lagi apa? Nguntal. Ke bawahnya lagi apa? Nyucuk. Ya kan? Ke bawahnya lagi apa? Betapa hierarki, betapa modernnya bahasa kita dibanding bahasa-bahasa mereka kan kayak gitu. Mestinya istilah modern itu kita yang memiliki, tapi dibajak mereka seakan-akan mereka itu yang paling modern. Ini baru istilah makan saja gitu. Itu ya, paham nggak masalah? Paham ya ini ya. Makanya kita nggak usah terlalu silau lah dengan modernitas yang ke depan itu akan seperti apa gitu. Nggak usah terlalu silau-silau banget lah. Biasa-biasa saja gitu. Saya itu orang yang sangat biasa gitu. Bahkan HP saya ini HP 2016 gitu kan. Screenshot tuh nggak ada ini di screenshot itu. Nggak bisa screenshot, nggak bisa itu. Saya menerapkan inilah. Gitu. Saya menerapkan ini. Ya, kan ada itu kan mahasiswa kan ada. Ketika ada HP baru kan harus beli kan ada. Ada keluarga memang seperti itu. Ketika ada HP baru tipe apa harus beli. Gitu kan. Gitu. Nggak usah banget gitulah. Yang begitu kita paham dan kita analisa. Makanya menjadi mahasiswa itu harus berpikir kritis ya. Cobalah sekali-kali kita baca buku sosial critical teoris gitu ya. Teori-teori kritis itu. Itu. Jadi ya, kalau ada apapun nggak usah terlalu biasa-biasa saja. Dalam bahasa istilah adalah moderasi lah ya. Cara berpikir kita akhir-akhir ini moderasi. Di tengah-tengah saja lah, nggak usah terlalu berlebihan ke kanan, nggak usah terlalu berlebihan ke kiri, biasa-biasa saja. Makanya saya ya kayak gini orangnya ya biasa gitu, guyon-guyonan aja. Nek mau sombong ya mungkin saya bisa sombong dalam hal tulisan misalkan, sombong sekali misalkan kayak gitu. Tapi ya biasa-biasa aja. Saya anggap semua tulisan saya tidak ada yang berbobot, biasa saja. Gitu. Tulisan yang penting nulis berapa hari terbit kayak gitu aja. Jadi seakan wah berbobot enggak, biasa aja. Gitu. Makanya saya menekan kepada teman-teman semua nulis itu enggak usah terlalu serius-serius. Kira-kira begitu. Kira-kira serius-serius. Makanya apalagi skripsi ya kan? Skripsi yang baik adalah skripsi yang iya. Saya benar. Iya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Bukan skripsi yang mulu-mulu. Kalau mau mulu-mulu setelah lulus saja lah. Silahkan mau mulu-mulu setelah lulus sampai mulu-mulu gitu silahkan. Skripsi kan hanya syarat. Bukan sebagai predikat kalian sarjana kan logikanya kan kayak gitu. Logikanya kayak gitu. Mau nulis ya setelah lulus saja, setelah syarat selesai gitu ya. Baru buktikan bahwa sampai itu sarjana benar. Tulislah itu bla 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 mulu-mulu sampai wah itu. Makanya saya nggak suka sekali ada teman-teman yang sudah skripsi itu saya pengen
berat mas, berat hidupmu kayak gitu ya. Urip digawe santai aja urip itu ya. Gitu. Nah, kayak gitulah ya. Jadi hidup itu digawe santai-santai wae. Itu teori mungkin yang mungkin bisa sedikit banyak menginjeksi kalian lah bahwa kita harus sadar bahwa kita itu ya santai hidupnya. Hidup itu nggak usah terlalu dibuat ribet. Yang menjadi masalah adalah gengsi, modernisasi itu. Gengsi itu yang menjadi masalah besar. Mahasiswa adalah orang yang berbaju ini. Kan kayak gitu logikanya kita. Mahasiswa adalah orang yang ketika ngomong di masyarakat harus intelek. Itu mahasiswa. Gengsinya itu, beratnya di situ. Semakin kita gengsi, semakin kita berat hidup ini. Menghadapi hidup itu semakin berat. Makanya bahasa saya sejak dulu sampai sekarang bahasa saya itu jarang saya menggunakan bahasa intelek di forum-forum ilmiah. Kecuali tulisan, ada beberapa intelek lah gitu. Tulisan itu intelek. Tapi bahasa kayak gini jangan sampai saya menggunakan bahasa intelek. Jangan sampai orang yang mendengarkan itu sampai nggak paham. Logika saya gitu. Biasanya kadang orang kan dibalik ya kalau dosen itu ya. Logikanya pokoknya setiap saya ngomong biar mahasiswa dianggap saya itu intelek kan kayak gitu logikanya. Tapi saya kebalik lah. Itu yang benar kan nggak tahu yang benar yang mana. Pokoknya kalau saya adalah itu tipe saya adalah ya menggunakan bahasa apapun gitu dalam menggunakan interaksi itu harus cari yang bahasa yang paling umum yang harus dipahami orang lain. Logikanya kayak gitu, gak usah terlalu bahasa-bahasa yang was gitu-gitulah. Ya bagus. Saya nggak apa-apa. Harus seperti itu, harus ada seperti itu. Dan harus ada seperti saya ini juga. Gitu. Jadi biar imbang hidup itu ya. Jadi harus ada yang intelek gitu, juga harus ada yang seperti saya yang menerobos batas-batas yang mungkin yang belum selama ini diterobos oleh mereka-mereka. Oke. Kira-kira gitu. Itu dulu lah. Boleh tanya-tanya boleh lah. Kita nanti fokus ke PAI-nya lah. Iya. Mungkin yang menarik tadi itu Pak, ketika ada bahasa tradisi, transisi dan modernisasi, sebenarnya yang lebih berpengaruh atau yang urgen atau yang penting itu memang di transisinya gitu. Ketika tradisi itu dipahami sebuah kebiasaan atau sebuah identitas, nah ini kan memang tanggung jawab gitu. Tanggung jawab kita sebagai manusia pasti memiliki tradisi atau kebiasaan. Nah kemudian ketika bicara modernisasi, itu kan merupakan output atau misalnya yang dikatakan Bapak sudah distandarisasi modernnya gitu. Sehingga kita tidak bisa memiliki standar modern sendiri karena ada standarnya. Nah yang menarik itu di transisinya ketika kita mampu membaca pergeseran atau mampu membaca sebuah perubahan atau tadi transisi, sepertinya kita akan hidup seperti Bapak gitu. Kita akan enjoy, kita akan menghadapi apa aja tuh kayak nggak gampang kagetan akhirnya. Ya mungkin saya di situ sih poinnya. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan atau Oke, bagus. Gimana? Silahkan. Oke, teman-teman semua boleh tanya-tanya boleh. Dan kebetulan saja gitu di tulisan ini saya tidak secara detail memahami transisi itu. Padahal sebenarnya konsepnya sudah matang, ternyata teman-teman yang menulis penulis kedua, penulis ketiga itu tidak secara memahami detail. Coba dilihat di transisinya itu, tidak detail memahaminya. Sayang itu ya. Padahal di poinnya sebenarnya di situ. Bagaimana menghadapi transisi ini kan ketahuan nanti. Apakah kita bisa bertahan tradisi kita untuk menghadapi modernisasi gitu kan. Masalahnya kalau kita sadar ada transisi mestinya diungkaplah di sini. Gitu. Ini mungkin kelemahan di artikel ini mungkin gitu ya. Boleh saya menulis sendiri dan melemahkan sendiri kan boleh-boleh saja gitu kan. Boleh saja gitu. Intinya tulisan saya adalah tulisan yang biasa-biasa saja. Oke, ada teman-teman semua monggo silahkan. Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kita enjoy dialog. Silahkan. Oke. Ya enggak ada, kalau Jika ada, tidak saya mungkin langsung aja. Saya juga menarik ke ini Pak tadi apabila ada istilah transisi modernisasi kemudian bersangkutan dengan pendidikan Islam. Nah, sebelum adanya transisi atau sebelum
adanya modernisasi. Sejak kapan pendidikan, mungkin pendidikan Islam ini bahasanya diklasifikasikan atau dipisahkan gitu. Jadi kan sebenarnya segala sesuatu ini pasti ada unsur pendidikan, atau misalnya ketika kita bicara pendidikan Islam bisa kita merujuk kepada Al-Qur'an, hadis, ijtihad, atau karangan-karangan ulama. Mungkin ya sambil dijelaskan mungkin Pak. Oke, terima kasih. Iya, sejak kapan kita dikotak-kotakkan apa itu ini, apa itu. Lah ini sebenarnya juga sebagai orang yang santai gitu ya. Memang wajar itu memang apa ya, dulu itu sarjana itu ya DRS gitu ya, kalau enggak IR, insinyur, dua itu, apapun jurusannya pokoknya DRS gitu. Kalau sekarang betapa detailnya gitu, akhir-akhir ini bolehlah ada SPDI, sekarang udah tidak ada SPD, tidak ada SPDI, sudah SPD semua. Sudah sadar gitu bahwa semakin kita mengkotak-kotakkan keilmuan, semakin berat itu kehidupan. Gitu. Bener ini. Kan di tarbiyah ada SPD, mestinya kan SPDI jadi SPD. Ekonomi mestinya SEI, ya kan? Menjadi SE sekarang. Islamnya itu kan sebenarnya di satu sisi baik kalau saya ya. Di sisi lain juga tidak punya ciri khas sebenarnya. Iya itu. Ini dosen yang kritis kayak gitu kadang ya. Di sisi lain SE itu bagus gitu, sama dengan yang lain. Tapi di sisi lain, di sisi yang sama gitu ya, justru mestinya yang baik SEI juga. Biar ada ciri khas bahwa kita itu ada Islamnya, ada plusnya lah. Mestinya kan kayak gitu logikanya. Kenapa harus semua diumumkan gitu? Itu kalau cara berpikir kita kritis. Kalau cara berpikir kita positif-positif saja, bagus ini gitu. Masalah terkait pekerjaan dan lain sebagainya masalahnya juga. Nih SEI Islam gitu kan nggak menarik juga, kenapa? Apalagi sekarang pekerjaan harus menuntut bahwa tidak terlalu masuk ke golongan-golongan masing-masing. Jadi SE saja, ekonomi saja, atau SPD saja. Nah ini sejak kapan maksudnya gitu? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak teori transisi itu muncul, kira-kira begitu ya. Istilahnya apa? Inilah, manusia itu cenderung mudah bosenan. Gitu. Trending itu kan hanya kuat berapa bulan. Habis itu kan ganti trending ulang dari trending itu. Jadi manusia itu dulu itu kan ada kurikulum kan macam-macam ya kurikulum ya. Sampai yang belum kita lakukan adalah kurikulum Merdeka Belajar kan. Padahal ya podo-podo wae logikanya. Logikanya podo wae. Istilah itu muncul karena ada kebosanan kan gitu. Kenapa bosen? Ya gengsi lah, sebagai masa satu menteri dengan menteri yang lain kok sama gitu kan, nggak kreatif. Kira-kira begitu logika dasarnya kan gitu. Besok ganti menteri lagi, otomatis ganti kepemimpinan kan. Ganti kepemimpinan otomatis ganti corak kepemimpinan itu logika dasarnya gitu. Makanya ada besok gitu. Tapi mestinya gitu ya, ini transisi tadi. Semakin ada transisi maka ada semakin gitu. Tapi kalau kebablasan biasanya akan kembali lagi manusia itu. Kebablasan akan kembali lagi manusia itu. Makanya kalau punya anak itu disekolahkan ke sekolah-sekolah yang atau diajari secara basis karakter yang kuat lah anak itu. Senakal-nakalnya besok anak itu ujung-ujungnya akan kembali lagi. Dia di titik tertentu dia akan insaf itu, merasakan ketenangan bahwa dulu itu saya kayak gini kok jadi kayak gini gitu. Di titik tertentu loh ya, mesti akan ada ketenangan. Saya dulu pernah nakal itu, pernah joki saya, joki tufel, gitu pernah itu, pernah nakal itu, joki tufel itu hanya berapa bulan ya. Dan banyak korban. Gitu. Kenapa? Saya menjoki tufel gini. Ini cerita yang Kanada itu ya. Ada sisi gelap lah dalam kehidupan itu. Sebagai mahasiswa ada sisi gelap itu.
Saya suka bahasa Inggris. Gitu. Logikanya gitu. Ketika ada teman-teman itu jurusannya ekonomi, jurusannya Usuluddin, jurusannya PAI gitu-gitu. Kenapa harus ada syarat bahasa Inggris? Padahal sama sekali bahasa Inggris tidak sesuai dengan bidangnya. Kan gitu logika awalnya kan kayak gitu. Wah ini sebagai aktivis mahasiswa gitu kan, memberontaklah hati ini kan. Wah ini ya wes lah teman-teman yang gagal di TOEFL, nah, saya yang nah gitu kira-kira begitu. Saya yang mengan. Akhirnya apa? Beberapa kali itu. Namamu siapa? Gitu. Oke, KTP ini tak ambil, saya yang mengerjakan. Dan beberapa kali itu. Suatu saat gitu ya. Suatu saat ketika di kampus negeri di Jogja gitu ya. Itu tahu, wah, bocah ini kok atas namanya beda lagi. Bocah ini kok namanya beda lagi dengan sama orang ini juga. Suatu saat kayak gitu. Akhirnya biar orang saya setelah selesai saya diampiri itu. Mas, aku ngerti deh sampean ini joki. Kayak gitu. Itu santai saja sebagai aktivis kan biasa saja itu, dinamika itu biasa saja gitu. Lah gimana Pak? Gitu. Gini aja Mas, sampean nggak usah, malah itu ya. Sampean sekarang nggak usah hadir, cukup SMS aku saja. Dulu kan belum ada ini. Cukup SMS aku saja njaluk nilai piro, sepenting aku dikasih duit sekian gitu. Nanti tak kirimi ke email. Walah enak banget itu. Lebih parah malah jokinya ya kan. Jadi ketika ada orang minta, oke, tak SMS dulu orangnya itu, dan nama ini, minta nilai ini, untuk keperluan ini, tak kirim SMS-nya, langsung masuk email, gitu, udah, ya, gitu, kira-kira begitu. Dulu itu berangkat dari ketidakadilan, saya merasa itu pahala, gitu zaman itu ya. Zaman itu saya merasa itu pahala. Karena apa? Itu saya ini zaman didolimi itu, mestinya jurusannya PAI ya, mestinya TOEFL-nya ya TOEFL berbahasa PAI gitu, misalnya gitulah. Ini kan nggak ada hubungannya ke ujuk-ujuk syaratnya TOEFL sekarang bahasa Inggris dan lain sebagainya kan nggak sama sekali kita nggak itu kan. Wah gitu. Saya merasa itu ada darah-darah aktivis muncul pahlawan gitu kan. Suatu saat lah ini insafnya di sini. Insafnya suatu saat ada teman itu, teman di Pare dulu di bahasa saya dulu di Pare ya. Di Pare kampung Inggris di Kediri itu. Temen itu ternyata dia Santi Kerapia. Diundang lah saya itu. Diundang bla 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 gitu. Habis diundang langsung ngomong kayak gini. Yud, dulu kan saya Piyut ya, Ahmad Sofi Yud, Yud sampai sekarang ada teman-teman yang masih ngomong Piyut gitu. Yud. Tobat Yud. Ya Allah gitu. Tobat gitu. Dari situlah mulai saya sadar bahwa waduh ya ini nggak bener ini. Ditobatkan oleh Santi Kerapia itu. Wah, berjasa sekali dia itu ya. Orang Kulon Progo kebetulan dia orang Kulon Progo. Ya, berjasa sekali ini menobatkan saya ketika saya ya itu. Itu maksudnya apa? Itu tadi ya. Tadi TOEFL bahasa apa ini? Ya. Jadi ya kayak gitu tadi. Jadi kehidupan itu harus ada perubahan-perubahan kayak gitu. Harus ada transisi-transisi yang harus kita lewati. Makanya orang yang baik adalah ya dari kecil cobalah dilatih untuk menanamkan pendidikan karakter yang kuat. Semelenceng apapun ke depannya itu ada titik tertentu bahwa dia itu akan sadar dengan sendirinya. Saya itu sering banget ketika sore-sore kayak gitu di perjalanan panjang dulu itu, saya sering naik gunung dulu. Ketika ada adzan sore gitu nangis saya. Wah itu runtuh semua itu keegoan saya ketika menjadi aktivis dan lain sebagainya itu. Wah luar biasa gitu. Jadi ada langsung kembali ke masa kecil lagi, betapa enaknya gitu, betapa tentramnya mendengarkan adzan ketika zaman-zaman kecil saya, kira-kira begitulah. Ya itu ada sisi-sisi itu. Dan ini tidak bisa diungkap sisi itu kan, ini hanya sensitivitas kita masing-masing. Ya, makanya suatu saat kalau punya anak itu tanamkanlah pendidikan Islam yang kuat. Pendidikan karakter agama yang kuat, kedepannya akan berimbas yang luar biasa. Kira-kira begitu. Oke, itu dulu lah. Kira-kira begitu ya. Tentang kayaknya bisa dibaca sendirilah ya, yang PAI-nya bagaimana saya menulis tak sangkut pautkan bagaimana PAI ini menghadapi transisi, menghadapi tradisi dan menghadapi modernisasi. Saya mengungkap ini hanya fakta-fakta bahwa sebelum saya menulis itu, inilah saya ungkap beberapa menit ini sampai mulai A sampai Z
latar belakang menulis itu seperti ini, dan saya tawarkan beberapa solusi ada di artikel ini. Kira-kira begitu dulu teman-teman semua. Oke, gak usah lama-lama dulu. Oke, jadi intinya di situ kita harus membudayakan membaca. Nah, jadi mungkin yang dibedah adalah beberapa perjalanan latar belakang dari kepenulisan, tapi poin atau solusinya tetap kita harus baca, ya Pak. Benar. Oke, sepakat. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada menyangkut sedikit hal, dipersilahkan. Monggo dipersilakan. Satu, siapa yang mau ngomong aja lah, nggak usah tanya, unek-unek aja boleh. Terkait, iyalah, terkait makna transisi, tradisi dan modernisasi. Oke, monggo. Siapa dulu? Ada dua malah. Oke, monggo. Gimana? Oke, oke, bagus. Oke, transisi apakah harus A, B, C gitu? Apakah harus kembali ke A lagi dan lain sebagainya? Oke. Oke, ada yang lain dulu? Itu? Boleh? Yang kedua, pertanyaan kedua, boleh? Oh enggak, oke, unek-unek aja, boleh. Iya. Iya, oke, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama, transisi itu apakah akan kembali ke semula lagi atau gimana? Ya kira betul ya. Yang kedua adalah bagaimana mentradisikan membaca di era digital ini. Gitu. Oke, kita pertama dulu. Yang pertama adalah transisi. Transisi itu ada gini, berhubung karena ini jangan sampai dipisahkan, tradisi, transisi, modernisasi jangan dipisahkan. Gitu. Kalau transisi logikanya kan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Gitu. Gak bisa berubah. Transisi terkait waktu masalahnya. Transisi ada terkait waktu. Semakin ada era, semakin berubahlah itu. Tapi kan ada keterikatan tradisi. Nah ini keterikatan tradisi. Maka tradisi ini harus jangan fokus ke transisi. Kalau ngomong transisi tanpa kita melibatkan tradisi, wah ini berantakan sekali kita. Hidupnya hanya mengikuti arus saja, tidak punya prinsip gitu. Makanya tradisi ini bagi saya sangat penting. Makanya kita taruh di depan gitu. Sangat penting untuk mengambil prinsip apa yang harus kita ambil sehingga transisi itu muncul kayak gitu. Kira-kira begitu. Kalau kita punya sepakat bahwa tradisi itu sebagai simbol identitas, ya jangan sampai lah identitas kita, apapun transisinya, identitas kita jangan sampai hilang. Gitu kan. Ada teori al-muhafadatu al-qadimi soleh wal akhdu bil jadidil aslah kan kayak gitu, ada teori itu. Silakan mengambil apapun modernitas gitu, tapi jangan lupa bahwa kita punya identitas sendiri yang menarik dan yang harus dipertahankan. Logikanya kan kayak gitu. Itu transisinya. Jadi jangan sampai antara tradisi, transisi, modernisasi jangan sampai kita dipisah-pisah. Ini sebuah konsep besar bahwa tradisi itulah yang harus kita pertahankan sebagai simbol kebiasaan dan simbol identitas. Apapun transisinya, apapun modernisasinya, kita ikuti saja itu kan, sampai era apapun kita ikuti saja, tapi kita punya prinsip sendiri yang harus kita pertahankan. Logikanya gitu. Oke, yang kedua adalah bagaimana gitu. Gini, saya punya anak kecil misalkan. Saya punya anak kecil, dari kecil sudah gitu. Pokoknya diajarilah, apa bukan diajari, namanya anak 2 tahun ya. Ya sudah gitu. Ya biasakan pulpen gitu. Yang penting gambar apa atau nyoret apa. Yang kedua adalah biasakan kita itu membaca di depan anak. Itu misalkan gitu ya. Membaca di depan anak. Apalagi membaca Quran ya, wah luar biasa itu ya, berkahnya luar biasa itu. Apalagi disebul kayak gitu, kayak gitu setelah baca Quran, malah berkah lagi gitu kan. Oke, gini, kualitas membaca di dalam gadget
itu sangat kecil daripada kualitas pembaca di dalam buku. Walaupun apapun pinternya kamu, ketika hasil pemahamanmu ternyata di artikel gadget, itu kalau bisa diimbangi dengan baca buku real buku. Coba dilihat betapa itu buku. Kayak gini, saya orang yang mempraktikkan itu. Saya setiap apapun itu atau event-event penting, ini saya anggap penting gitu, selalu saya print artikel saya. Walaupun saya sudah paham di dalam PDF yang ada, gitu. Saya print. Masalah saya bisa mengcapture mulai halaman 1 sampai halaman ini, bisa mengcapture isinya apa, kelihatan kayak gitu. Dibolak-balik kelihatan. Tapi kayak kalau di PDF saya tidak bisa mengcapture keseluruhan apa di dalam isi itu. Logikanya gitu. Jadi enak ketika saya kalau saya itu suka baca buku, mungkin bisa ke rumah ya. Kemarin kan bisa ke rumah saya, itu ada banyak buku di ruang tamu misalkan gitu. Nah, itu saya baca buku. Enak baca buku itu. Ya, baca buku nanti dicek ulang halaman ini. Nah, kalau udah digital itu susah banget baca itu. Ini tadi baca apa? Jadi kualitas bacaan buku asli itu jauh lebih berkualitas daripada bacaan kita di digital. Itu pasti itu. Coba besok lah gitu. Makanya anak saya itu masih kecil gitu, bukunya banyak itu, kasih buku lah gitu. Buku cerita otomatis, buku apa namanya, gambar-gambar kayak gitu ya. Pokoknya ada kalimat kata-katanya lah, ABC-nya dan lain sebagainya. Yang penting bukan gambar full gambar, tapi harus ada ceritanya. Sampai suatu saat itu akhir-akhir ini kan, itu dia bilang gini, setiap mau tidur itu, suatu saat, namanya takia ya, suatu saat dia mau tidur gitu. Jadi ada suatu saatnya dulu. Masalah selama ini kita ceritanya buku-bukunya itu ada suatu hari gitu ya, Jadi suatu hari dia mau gitu. Suatu hari dia mau apa namanya? Dia mau bubuk. Suatu hari dia mau gitu. Jadi semuanya diambil suatu hari semua. Gitu. Oh iya. Berarti mau bubuk aja ada suatu harinya gitu. Gitu. Jadi sudah mencoba bahwa memang apa namanya? Buku-buku itu memang menjadi menjadi prinsip atau menjadi kebiasaan yang mungkin ke depan insya Allah penting gitu ya, ke depan. Makanya kalau bisa itu anak-anak kita ke depan itu punya rak sendirilah. TK itu punya rak sendiri bukunya mereka gitu, punya rak kecil aja gak apa-apa, yang penting ini khusus dia bukunya ya, macam-macam lah, buku yang gambar-gambar, yang buku lucu-lucuan aja itu, dan sediakan kertas HVS gitu anak itu. Setelah HVS itu sediakan aja satu rem itu, satu kali gitu. Nah, anak itu pengen gambar. Habis itu kan dibuang, baru ini udah dibuang kan. Gitu. Anak kan cepat bosan. Yang penting disediakan bagaimana berliterasi yang baik dan benar sejak kecil. Kira-kira begitu. Dan itu efeknya besar. Masalahnya ini harus dipertahankan kan. Budaya literasi di dalam peradaban Islam itu harus dipertahankan. Coba bayangkan berapa Imam Ghazali misalkan gitu. Terkenalnya luar biasa juga menulis kan gitu. Dan imam-imam besar itu kan penulis semua, Imam Hasyim Asy'ari kan, Ahmad Dahlan itu penulis-penulis besar semua. Jadi budaya ini harus dilestarikan. Jangan sampai terputus gara-gara soal digital itu kan. Yang penting nulis. Itu budaya kita, ini nulis, ini budaya kita. Budaya Islam itu menulis. Walaupun kita di dalam penjajahan itu kan sudah dihilangkan itu satu dekade kan, dibakar semua kitab-kitab asli karangan Islam kan. Nah, tapi kita harus dimunculkan kembali. Kira-kira begitu teman-teman semua. Jadi cobalah mulai dari kecil aja. Mulai dari kecil budayakan menulis, budayakan membaca dan menulis saja. Enggak usah mulu-mulu lah membaca itu ya. Novel, kita suka novel ya novel gitu ya. Kalau suka apa itu aja yang dibaca. Enggak usah harus nulis wah gitu. Enggak usah harus berat-berat, itu enggak usah. Hidup itu santai aja. Santai. Oke, saya kira itu ya, Mas ini. Oke, monggo. Itu tadi apa? Oke, teman-teman, mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kita cukupkan, dan saya selaku moderator juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan dan telah memaparkan. Mungkin saya sedikit ada timbul pertanyaan baru, dan ini PR buat saya, Pak. Ya, maksudnya tadi ketika kita tidak mengotakkan pendidikan Islam itu